Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan guru-guru kita yang hadir serta anak-anak semua. Pada malam hari ini, malam yang kedua setelah Hari Raya Idul Fitri, kita mengadakan kajian setiap Sabtu malam. InsyaAllah sesuai dengan kesepakatan pengurus, akan kita lanjutkan setiap Sabtu malam habis maghrib setahun ke depan, kecuali Allah tidak menghendaki. Semula judulnya setentangan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan sebelum salat. Ada sebanyak 43 judul. Tapi melihat mempertimbangkan, karena rencana anak-anak kita di Abi Center juga akan dibawa ke sini setiap pengajian, dan bisa jadi Sabtu depan agak penuh daripada ini. Malam ini uji coba. Anak-anak kita sekarang jumlahnya 500. InsyaAllah bulan Juli sudah jumlahnya 900 kurang 10. Karena tahun ini kita insyaAllah murid 380-an lebih. Itu pun karena kondisi masih terbatas. Salah satu penyebabnya Gindo tidak siap kerja. Jadi Sabtu depan insyaAllah kita bawa ke sini anak-anak kita, barangkali separuh, karena kita ingin bersama, tidak ingin berpisah-pisah. Mula-mulanya pengajian ini kan di komplek Abi Center setiap Sabtu malam. Lalu mempertimbangkan alangkah baiknya kita satu saja. Kita bawa anak-anak sini, bahkan guru-guru senior kita, nih Ustadz Alwi, lama di Mesir, Ustadz Feli, Diman Ali, dan Ustadz Salailah. Maka kita robah kajian kita, karena di Abi Center kita lebih menekankan pertama kali mengenai adab harian. Nilai kita itu kan terletaknya di adab, bukan di ilmu. Untuk itu baru sebentar ini saya ingat kita tukar saja judulnya setahun ini menjadi adab harian seorang muslim. Dimulai semenjak tidur, bangun tidur. Apa adab-adab akhlak yang harus kita lakukan semenjak bangun, sampai terus insyaallah 40 judul ke depan berkaitan dengan adab bangun tidur. Setelah bangun tidur, adab ke WC, adab mandi. Setelah itu adab berpakaian dan segala macam halnya yang bertali dengan pakaian. Kemudian adab makan dan minum. Lalu adab berangkat ke rumah. Jadi ada 5 adab ini, setahun ini kita coba menamatkan. Ini sangat penting, sangat pokok, karena adab inilah yang agak kurang. Akhlak inilah agak terabaikan di kita. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap malam setan mengikatkan 3 buhul ikatan di tengkuk kita. Dan setiap ikatan, setiap buhul yang diikatkan di kita, setan itu berkata, wahai malam panjanglah. Nah, apabila kita tersentak tidur satu, apabila kita tersentak dan terbangun daripada tidur,
Maka untuk melepaskan ikatan setan itu, yang diikatkan, dibuhulkannya di tengkuk kita, pertama berzikir, lepas satu ikatan. Kemudian apabila kita berwudu, lepas ikatan yang kedua. Jika kita salat, lepas ikatan yang ketiga. Apabila ini dilakukan, orang itu menjadi nasyid, semangat, rajin, tidak malas, dan jiwanya segar bugar. Tapi kalau tidak, kaslan. Jadi apa yang menyebabkan orang malas? Malas bangun, paginya juga malas, karena ikatan masih ada, dia tidak lepaskan. Makin lama orang di pembaringan, makin banyak o-nya, makin malas. Makanya cara pertama, kalau kita sudah tersentak bangun tidur, baik tengah malam atau pagi, langsung berzikir, menyebut nama Allah. Ada sekian zikir, nanti kita jelaskan. Berwudu dan salat. Bisa salat malam, bisa salat witir, atau bisa salat sunat lainnya, atau bisa langsung ke masjid. Nah, masalah setan ini sedikit. Jadi yang pertama adabnya ya, ketika bangun tidur, berzikirlah. Itu satu. Nanti kita ajarkan zikir. Yang kedua, cepat berwudu. Tinggal satu ikatan lagi. Bawa salat. Segar, rajin, hilang malas, hilang kantuk. Itu satu. Kenapa setan ada? Setan itu bahkan dikatakan dia bermalam di lubang hidung kita. Idza staiqadha ahadukum min manamihi, apabila bangun salah seorang kamu daripada tidurnya, apakah tidur malam hari atau tidur pagi hari, bukan siang ya, malam atau pagi hari, maka falyastantir, hendaklah dia melangsing 3 kali. Melangsing 3 kali. Karena fa'inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Setan bermalam di lubang hidungnya. Di samping dia mengikatkan buhul, dia bermalam di lubang hidung. Hadis riwayat Imam Bukhari 3295 dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim 238. Mari kita urai ini. Setan yakni jin. Meskipun tidak semua jin setan, dan meskipun tidak semua jin, semua setan jin, tidak semua jin setan, dan tidak semua setan jin, karena setan ada yang manusia. Setan berbangsa jin adalah jin-jin jahat, jin-jin neraka, jin-jin bangkang, jin-jin kafir. Maka jadi setan dia. Setan-setan ini suka bertempat di tempat-tempat kotor, tempat-tempat bau, tempat-tempat busuk, tempat-tempat gelap, tempat-tempat pengap, di tempat-tempat terpencil, di lorong-lorong, di semak-semak, di rimba-rimba, di padang-padang yang lengang, termasuk di bandar-bandar yang kotor, termasuk belakang rumah, termasuk di WC. Setan itu suka di lubang-lubang seperti itu. Kalau anak-anak kita ini kencing di tempat terbuka, jangan kencing di liang-liang. Innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu ada yang menjadi tempat tinggal setan berbangsa jin. Kencing di situ. Jangankan setan yang dikencingi, orang pun dikencingi kepalanya marah dia, apalagi setan.
Jadi intinya setan suka bermalam di liang. Salah satu liang-liang itu lubang hidung. Ini tidak ada sumbatnya. Tidak ada sumbatnya. Karena itu dia bermalam di sini. Lebih-lebih kalau malam hari kita tidur tidak berzikir. Tidak berdoa, tidak baca ayat, dan tidak pasrahkan diri kepada Allah. Dia bermalam di sini. Makanya kita bangun tidur, kita disuruh melangsing. Ada ulama memahami melangsing itu langsung bangun tidur, bukan ketika berwudu. Menghilangkan pengaruhnya. Tapi jangan, hati-hati. Hati-hati kalau dekat ustaz tidur. Marah ustaz ini. Walaupun dia ustaz, kalau dilangsingi dia marah dia. Sekedar membuang. Sekedar membuang. Atau ketika berwudu. Ketika berwudu juga sudah jelas juga melangsing. Kalau ketika berwudu setelah mencuci tangan 3 kali, berkumur-kumur, temat-mat atau mat-madah, menghirup air ke hidung. Itu ya juga, itu sunnah wudu namanya. Ulama sebagai mengatakan bukan sunnah wudunya, melangsing khusus untuk mengusir setan yang di lubang hidung. Kalau melepaskan ikatannya, yang tadi, ikatan malas namanya. Karena katanya, ya lail, tul, ya malam panjang lah. Sehingga orang merasa malam lama lagi, dingin, segala macam. Malas bangun. Apalagi dibangunkan. Yang paling payah itu membangunkan orang tidak tidur. Ini Ustaz pengalaman membangunkan orang tidak tidur. Membangunkan orang tidak tidur lebih payah daripada membangunkan orang tidur. Karena orang yang tidur itu bangun cepat dia bangun. Woi jago. Tapi kalau orang yang tidak tidur, dia pura-pura tidur, lama bangunkannya. Ohnya 10 kali. Kan? Karena setan itu mengikatkan 3 buhul. Ya? Di kamar kita, di rumah kita juga ada jin, bahkan juga ada setan. Bisa jadi kita ditemani oleh setan tidur. Lebih-lebih orang yang tidak berzikir. Bahkan dia bisa masuk ke mimpi kita. Nampaknya mimpi buruk dari setan. Mimpi baik daripada malaikat yang Allah perintahkan. Mimpi buruk. Itu pula makanya kalau kita mimpi buruk disuruh melangsing ke kiri. Kiri pertanda jelek, setan ada di situ. Mimpi buruk, mimpi menakutkan, atau mimpi mengerikan sampai bangun tidur masih sesak napas atau masih lama hilangnya, melangsing ke kiri 3 kali. Dan meludahlah 3 kali. Bukan melangsing ya, meludah, dan sesat. Meludah 3 kali. Tapi jangan pakai air liur. Apalagi pakai dahak. Ditampar orang sebelah nanti. Ya. Meludah 3 kali ke kiri. Bukan melangsing, sesat. Itu. Baca auzubillah. Robah posisi tidur. Yang terbaik bangun, berwudu, salat. Hilang pengaruh. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang, karena tidak ada pengaruhnya, tidak ada mudaratnya, tidak ada bahayanya mimpi buruk. Tidak ada. Itu karena setan mempermainkan ketika tidur, sebab kita tidak berzikir barangkali atau tidak baca ayat, atau memang di tempat kita itu ada setan. Nah, kembali kita kepada bangun tidur. Jadi ada bangun tidur yang pertama. Yang pertama tadi ya, jika tersentak bangun, zikirlah. Zikirnya banyak. Salah satunya, alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikri. Yang kedua yang populer, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang tidak populer ini kita baca dulu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah yang telah memberikan afani. Afa alladzi afa yang telah menyelamatkan jasadku, tubuhku. Tidak terjadi apa-apa, aman semalam. Afiyah namanya. Afiyah adalah salamah, selamat, aman, damai, tidak ada yang menakutkan, sehingga kita menjadi aman. Namanya afiyah. Jadi pertama kali yang kita baca itu, segala puji untuk Allah, aman kita, selamat kita. Afani fi jasadi. Tidak ada gangguan apa-apa ke jasad kita, aman. Tidak ada yang kurang. Sehat, bangun pagi masih bisa bergerak semua. Orang ada yang bangun pagi itu cingkuk tangannya, tidak bisa jaga oleh, atau lalu mati, atau orang kebakaran, malah ada pembunuhan. Kita pagi hari sehat, afani. Kepada ananda kita nanti catat itu, yang telah memberikan afiat ke jasadku. Wa radda alayya ruhi, radda alayya. Barangkali bagi ibu-ibu tidak dapat atau bapak, nanti kalau sempat kita bawakan catatan di sini. Radda alayya ruhi. Radda mengembalikan kepada diriku ruhku, sehingga aku hidup lagi. Afani fi jasadi, radda alayya ruhi. Mengembalikan ruh kepada diriku. Apa itu? Ini sedikit ya gambarannya. Ketika kita tidur, ruh kita keluar meninggalkan jasad. Itu makanya ketika tidur kita tidak tahu apa-apa dan tidak merasa apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Karena ruh kita di luar. Yang mengizinkan ruh itu keluar adalah Allah. Kalau belum diizinkan keluar, tidak keluar dah. Payahlah menidur-nidurkan mata, tidak tidur. Ruh keluar, tapi bukan meninggalkan jasad, hanya di luar. Untuk memberi kesempatan jasad istirahat, ruh bebas lepas pula daripada jasad. Dia keluar ke alamnya. Nah, apa yang dialami oleh ruh ketika berada di luar jasad kita malam hari? Mimpi namanya. Karena ruh itu yang melihat berbagai macam hal-hal di luar. Kadang ada malaikat yang mencetak mimpi namanya, sebagai hiburan, sebagai kabar gembira. Atau kita betul-betul bertemu dengan ruh-ruh yang lama, ruh ibu, ruh bapak, ruh guru, kawan. Karena dia pergi ke alam ruh. Ketemulah kita dengan orang mati. Ruh kita ketemu, bukan kita jasad kita di tempat tidur. Ketemu ruh dengan orang mati. Atau menakutkan, ruh itu bertemu dengan syaitan-syaitan. Karena ruh kita tidak berzikir akan tidur, tidak baca kursi, tidak baca amanah Rasul, tidak baca kul, ya sudah. Dalam perjalanannya di luar itu diganggu oleh syaitan. Nah, nampaklah harimau, orang mali yang hantu belau, hantu hararu. Takut, karena orang tidak dipagar.
Jadi selama ruh di luar dia mimpi. Lalu ketika ruh itu diizinkan Allah masuk, bangun dia. Jadi kita bangun, ruh kembali. Termasuk bangun pagi. Kembali ruh masuk jasad, tersentak. Kadang-kadang tengah malam tersentak. Ruhnya masuk lagi. Terganggu jasadnya, maka ruhnya cepat masuk. Apalah yang berbunyi, atau kebelet buang air, terasa ruhnya masuk ulang. Dikhususkan pagi hari karena memang kita bangun. Ketika kita bangun pagi hari, ruh sudah masuk lagi. Ini ruh. Ruh yang sudah berada di luar masuk lagi sini. Bangun kita. Terjaga pagi hari. Dilepaskan ruh. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu ruh-ruh yang lain itu Allah lepaskan, Allah biarkan masuk lagi ke jasad karena umurnya masih ada yang tinggal. Masuk bangun. Ketika bangun itu kita baca alhamdulillah. Alhamdulilladzi afani fi jasadi. Afan yang telah menyelamatkan, menyehatkan jasad dan tubuhku. Dan radda mengembalikan alayya atas diriku ruhku, kembali masuk ruh, sehingga kita masih diberi kesempatan peluang untuk hidup. Peluang untuk hidup itu nikmat terbesar. Wa'azina li bidzikri, 3 aja doang. Wa'azina li bidzikri, dan dia telah mengizinkan aku untuk mengingatnya. Sebab Allah, orang yang tidak dapat izin, yang tidak dapat petunjuk minta mengingat Allah dah. Ketika bangun tidur tu ondeh baca, ondeh. Makna lalu itu ni baca, nak zikir. Dia lah jamarari kau. Ondeh ni baca. Jamarari. Lama nak lalu. Mestinya apa dibaca? Zikir. Jadi azinali, dia mengizinkan aku untuk berzikir mengingatnya. Betapa banyak orang yang tidak ingat Allah bangun tidur. Betapa banyak. Itu pentingnya kita belajar adab tidur, adab bangun tidur. Betapa banyak orang yang tidak mengingat Allah, memuji Allah. Atas anugerah Allah semalam kita selamat. Tidak terjadi apa-apa, aman, jasad kita lengkap, utuh, masih bisa bergerak. 360 sendi sel tubuh kita bergerak lagi. Tidak ada yang kurang. Alhamdulillah ladzi hafani fi jasadi. Radda alayya ruhi, telah masuk rohku kembali, hidup aku lagi. Azinali bidzikri, yang telah mengizinkan kepadaku untuk mengingatnya. Ini yang anda kita hafal itu. Hafal, catat nanti di pondok catat. Ustaz kita ada catat. Besok pagi insyaAllah baca. Karena memang betul qalilan ma tashkurun. Memang sedikit hamba-hamba Allah itu yang bersyukur atas segala macam nikmat, termasuk ketika bangun tidur. Jarang orang yang bersyukur. Dia bisa tidur, dia selamat, dia sihat, dia afiat, tidak terjadi apa-apa, aman-aman. Orang rumahnya dirampok orang. Bahkan orang sana nak tidur masuk puso ke rumahnya. Enak nak tidur masuk puso ke rumah. Puso, ada nama masuk ular. Dulu ketika mau sekolah menengah di Batu Sangka, di Bukit Gombak, sinan kalau musim hujan hari keluar sipasan. Sipasan ini sipasan merah, hitam ke merah-merah. Sipasan itu kan patah sapi. Jadi kalau hujan hari masuk sipasan ke rumah lewat pintu bawah. Di kawan pagi-pagi itu di tagagih sekolah macam basuh ruang saya sepatu. Firon sipasan dan sepatu.
Laki sipasan di ujung lampu, sari semalam hidup. Dibaca amak tadi, amak sakit. Sipasan babayu. Kita bangun tidur aman-aman. Tidak ada ular masuk, tidak ada sipasan masuk. Tidak ada gangguan. Alhamdulillah, kalimat yang kita baca untuk memuji Allah sebagai syukur. Syukur. Itu urutannya. Untuk melepaskan ikatan setan, berzikir. Lalu berwudu, lalu salatlah. Atau melangsinglah. Kalau ada bekas-bekas mimpi masih mengganggu kita bangun tidur, meludah ke kiri 3 kali. Baca auzubillah, putar posisi tidur atau bangun betul tidur. Ini adab-adab kita bangun tidur. Jadi berzikir. Ada berikutnya kalau menguap. Biasa juga orang menguap bangun tidur. Sampai-sampai menguap pun diajari kita, dituntun kita. Yang pertama menguap, tutup mulut. Yang kedua, jangan baca Tutup mulut, jangan baca Kenapa mulut ditutup? Supaya jangan masuk setan. Tidak bisa kita tahan sejadi-jadinya. Fal yakzim, tahan. Tidak bisa tahan, tutup. Jangan dingangakan. Seperti wawau menganga. Atau seperti buaya menganga. Lebih-lebih kalau lepas enzelnya, tidak bisa balik itu. Jangan baca Ketika kita baca itu dahikas syaitan, tertawa syaitan. Kenapa syaitan tertawa? Karena kita menirunya, mencontohnya. Berarti pajak ini berhasil nih, saya goda. Dia mencontoh saya yang menguap. Tahan. Yang kedua, tutup. Yang ketiga, jangan baca Termasuk dalam salat, tutup sejadi-jadinya. Menutup tu bukan begini. Tu tidak menutup, tu panjang-panjang ketik. Ketik. Tutup. Kanan. Masuk setan. Dan tidak ada bacaan menguap itu. Tidak ada bacaan resmi. Cuma orang tua-tua mengajari membaca auzubillah. Itu ajaran orang tua. Kenapa dibaca auzubillah? Kata mereka, ya supaya kita jangan digoda setan. Kenapa itu? At-tatha'ubu minasyaitan. At-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan munculnya. Karena orang menguap, banyak menguap itu orang malas. Malas, banyak makan, penidur. Itu yang sering menguap. Malas, makan, banyak, tidur. Olahraga nak berapa? Itu kerja kuat. Terus bantah mengangung saja. Bukan ngantuk. Karena bergerak hendak, malas. Makan sejamba, kania lebar, perik terbudu. Makan sejamba, kania lebar, perik terbudu. Kalau menguap pagi hari, jangan bukakan arang mulut. Dulu di era tahun 70-an, ketika masih SD,
Kita tidak tahu bahasa itu sebenarnya tidak begitu adabnya. Ada buku yang terkenal namanya Ini Budi, Ini Bapak Budi. Sekarang tidak ada buku itu lagi. Ketika bangun tidur dibuatnya gambar mulut terenganga, tangan gapan. Mestinya bukan mengangakan mulut, menutup mulut. Lalu bacalah alhamdulillah. Cuma ketika itu karena si Budi ini besar pengaruhnya kepada kita, ajalah. Apa baik lu lah pepatah orang Pak. Tak ada nak selama-lama mengalai. Agama kita mengajari bukan membuka mulut, menutup mulut. Tidak bisa dikatup, tutup mulut. Jangan baca aku bekangkang saudaranya. Jangan biasakan itu. Karena setan dahika, tertawa setan. Bahkan takahkah kau bahasa awak takeh. Takahkah Arab ya. Bagaimana takahkah ini? Ada apa nih? Oke. Jadi kenapa kita mulai daripada adab bangun tidur? Karena bangun tidur itu awal penghidupan, awal hidup. Awal hidup setiap hari bangun tidur. Maka kita diingatkan baru bangun tidur kepada Allah. Kemudian ada bacaan yang terkenal, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bacaan itu bacaan yang mengingatkan kita bahwa semalam kita mati, pagi hari kita hidup lagi, nanti suatu saat kita betul-betul mati, di akhirat kita hidup lagi. Itu mengalir. Sehingga ujungnya wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan. Berarti semalam kita mati. Karena memang tidur itu saudara mati. An-naumu akhul mauti. Tidur itu saudara mati. Saudara mati, karena sama dengan mati. Akhu itu maknanya sama, jadi saudara. Kenapa dia katakan tidur saudara mati atau sama dengan mati? Ya sama-sama. Ketika tidur roh keluar, ketika mati roh keluar. Ketika tidur roh keluar sebentar, ketika mati roh keluar lama. Tapi kedua-duanya akan masuk lagi. Ketika kita tidur, ruhnya akan masuk ketika kita terbangun. Ketika kita mati, ruhnya akan masuk nanti dari kiamat hidup lagi. Sehingga ujungnya ilaihin nusyur. Kepadanya juga kita akan dibangkitkan, dihidupkan lagi. Ya alhamdulillah segala puji. Alhamdulillahilladzi segala puji untuk bagi milik Allah. Itu ucapan syukur namanya. Karena Allah Maha terpuji. Yang telah menghidupkan ahyana, yang telah menghidupkan kita. Hidup apa? Artinya yang telah membangunkan kita dengan mengizinkan ruh masuk. Terbangun kita. Ba'dama amatana, setelah kita semalam mati. Mati maksudnya tidur. Nanti tiba masa, tiba waktunya kita akan mati. Mati, sebagai malam juga mati. Akan mati, dan setelah itu akan hidup lagi. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya kamu akan dikembalikan setelah hidup lagi. Maka bacaan ini sebenarnya mengingatkan kita yang membaca
bahwa satu saat nanti kita juga akan bangun setelah mati dari kiamat. Jadi titik tekannya ilaihi nusyur. Ringkasnya, ketika bangun tidur, ruh kita kembali sehingga kita hidup. Semalam kita mati. Itu pula ketika akan tidur kita baca Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita biasa baca ahya wa amut. Meskipun kedua-duanya boleh. Tapi yang jarang kita dengar amutu wa ahya. Kita sering membaca ahya wa amut. Kedua-duanya di Bukhari. Bismikallahumma amutu, dengan nama Allah aku akan mati ini. Tidur. Dan hidup. Atau dibalik. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup tadi, sekarang akan mati, tidur. Ini ketika akan tidur kita sudah membaca bahasa kita akan mati. Tidur. Entah bangun besok, entah tidak. Entah orang juga besok, entah mayit namanya. Tidak tahu. Pagi hari kita tersentak bangun. Tetap kita jadi orang, bukan mayit, kata orang kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jadi mayit kita habis lah. Semua rencana, semua program, semua agak-agak habis. Kalau mayit bagi. Itu terlalu banyak yang mesti kita syukuri ketika bangun tidur. Maka tidak ada ucapan syukur, melainkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ucapan syukur yang terbaik. Bukan syukur. Karena syukur itu bukan ucapan syukur. Ucapan syukur Alhamdulillah. Kalau syukur nama orang, syukur. Tidak begitu. Alhamdulillah. Dua zikir ketika bangun tidur ini diawali dengan Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Pertama, memuji Allah karena badan kita sehat, tidak kurang sesuatu apapun jua, dan tidak ada gangguan apapun, malahan kita segar bugar bangun pagi. Segar bugar bangun pagi, kita puji Allah. Yang kedua, kita hidup lagi dengan ruh kembali. Dan yang ketiga, kita mendapat petunjuk bisa berzikir. Karena tidak semua orang bisa berzikir. Tidak semua orang bisa berzikir pagi. Banyak orang yang pagi-pagi itu bukan zikir dibacanya. Yang tadi dibacanya undeh dibacanya. Alah, jamarari kok. Nama lalau. Itu dari kau jagoan dan panjang ceritanya, bukannya lamilah. Kita yang membaca itu berarti kita azina. Wazinali, dia telah mengizinkan kepadaku untuk berzikir mengingat namanya. Berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab harian yang diawali dengan bangun tidur. Kita urut kajinya. Sebagai keringkasan kita urut kajinya. Kalau kita tersentak bangun tidur pagi hari, pertama berzikirlah, menyebut nama Allah. Bacanya itu. Yang kedua, melangsinglah, menghilangkan pengaruh setan. Melangsing. Yang ketiga, kalau menguap, tahan. Jangan buka mulut. Kalau tidak bisa, tutup. Jangan baca, tertawa setan. Jika mimpi malam hari masih berpengaruh mimpi itu ketika bangun tidur, karena mimpi menakutkan, karena mimpi buruk, mengerikan, kadang napas makin sesak, maka ketika itu meludah ke kiri 3 kali,
baca auzubillah. Kalau tengah malam rubah posisi tidur, yang terbaik bangunlah. Dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada siapapun juga. Karena mimpi buruk tidak sedikit pun ada pengaruhnya kepada orang yang bermimpi. Dan itu hanyalah permainan setan ketika tidur. Justru kalau diceritakan kepada orang lain buruk. Di mana tak buruknya? Karena orang itu mentakwil mimpi. Lebih-lebih diceritakan kepada orang bete, sama tere, Pak. Kepada orang bete cerita mimpi, Pak, tere, Pak. Mimpi buruk, mimpi jelek, apapun mimpi buruknya, mau gigi yang tanggal, sendal yang hilang sebelah. Jangan percaya kepada primbon atau takbil-takbilan. Dan jangan ceritakan mimpi kepada orang lain yang buruk-buruk. Karena tidak ada pengaruhnya. Itu dalam hadis tidak ada pengaruh. Nabi yang bilang begitu. Diceritakan baru pengaruh. Kenapa pengaruh? Orang itu menakut-nakuti. Itulah, awas. Hati-hati. Gigi salah kama tangga gigi. Salah kate, salah syok, sakidah. Aku awas. Allah takut, Pak. Itu keluar. Jadi kalau mimpi buruk, tandanya kita tidak berzikir. Atau lagi berzikir, kurang kuat zikirnya. Atau kuat zikirnya, ujian kita. Bangun pagi hari, masih terbayang juga mimpi itu. Auzubillah. Syaitanirrajim. Jalakum auzubillah bin nas dan segala macam. Karena tidak ada pengaruhnya. Jangan cemas, jangan takut. Tidak ada, jangan dihubung-hubungkan. Jangan ceritakan kepada siapa. Tapi kalau diceritakan kepada guru boleh, supaya kita dapat keterangan. Ceritakan pada guru, kepada ulama, kepada orang alim. Saya mimpi semalam begini, ada nasihatinya kita. Yang tidak boleh kepada sama orang diceritakan mimpi. Jika bermimpi, tapi jarang kita yang tidak mimpi. Kata orang, kalau tidur tidak bermimpi sama dengan sayur tak bagaram. Kalau tidak bermimpi, sama dengan sayur nak bagaram. Mimpi itu hiasan tidur, kata orang yang ingin bermimpi. Bermimpilah, tidak akan pernah jadi kenyataan, sebab dia mimpi. Aiko lebih khusus kita tekankan kepada anak-anak kita, bakal cucu-cucu kita sebagiannya. Begitu Islam menuntun, mengajar kita berbagai macam hal agar kita tertuntut, terarah, terbimbing. Dalam setiap pekerjaan kita, carilah agama yang lain. Tidak ada kita tuntut seperti itu. Tidak ada. Karena agama lain karya makhluk. Tapi kalau Islam, yang menurunkannya adalah pencipta, penguasa alam semesta. Dipenuhi aturan. Yang mengajarkannya Nabi. Nabi sebagai suri teladan. Dan ini ajaran Nabi, beliau langsung melaksanakan. Beliau bukan mencontohkan. Tak. Beliau jadi contoh. Kalau mencontohkan gampang. Tapi beliau menjadi contoh. Karena beliau melakukan, beliau melaksanakan hal-hal seputar adab. Jadi kepada yang sudah terlongsong, judul kajian kita buat adalah judulnya persiapan sebelum salat. Yang kemarin sudah kita awali dengan taharah. Tapi saya mengingat menimbang tadi habis maghrib, saya pikir-pikir. Kalau buku ini buku tentang fikih nih, judul buku fikih. Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Imam Syafi'i, ditulis oleh beliau yang terkenal Al-Bugha, 3 jilid. Tapi berubah pikiran saya, apa yang lebih bagus dipelajari oleh anak kita dan kita yang kita ini, kembalilah kita kepada adab.
harian, karena ini setiap hari kita lakukan, setiap hari kita kerjakan. Adat itu cerminan akhlak seorang mukmin. Nilai itu terletak di adab. Karena waktu sudah detik-detik akan masuk, kita bikin suatu kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita laksanakan kapan, di mana saja, dan kenapa saja, ada tuntunannya. Ada petunjuknya. Ada bimbingannya dalam Islam. Karena Islam itu sempurna. Sebab Islam bukan hanya mengajari kita ibadah-ibadah, rutinitas, salat itu saja. Tidak. Setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, ada tuntunannya, ada pedomannya, ada petunjuknya, ada arah. Masalahnya sebagian besar kita tidak tahu, atau tidak ada yang mengasih tahu, atau tidak ingin tahu. Padahal sudah ada bimbingannya. Orang-orang yang tidak tahu itulah orang-orang yang terpesona, orang-orang yang terpesona dengan orang lain. Dengan Jepang, dengan Korea. Karena mereka begini. Masalahnya kita yang tidak mengamalkan ajaran agama kita. Masalahnya. Islam agama paling bersih. Paling bersih. Masalahnya umatnya yang tidak mau bersih. Bab pertama saya taharah judulnya. Nih, kita fikih. Taharah judulnya. Bahkan ada yang belum tuntas taharahnya. Ini belum tuntas taharahnya. Bersih. Ini tidak terbayang kita umat Islam itu lato, kumuh, jorok, jijik, sampah berserakan. Segala. Kenapa? Islam itu mengajari bersih. Bahkan Allah cinta kepada orang bersih. Tapi kenapa umat Islam tidak bersih? Dia tidak mengamalkan agamanya. Atau dia tidak tahu ajaran agamanya. Sehingga dikatakannya orang lain bersih. Dia yang tidak mau bersih. Islam agama bersih, agama disiplin. Agama ini penuhi dengan adab-adab tata krama, sopan santun, akhlak mulia. Islam, Nabi sendiri, konsideran beliau diangkat jadi Rasul itu, liutammima makarimal akhlak. Jadi semenjak kecil-kecil ini kita bawa anak-anak kita, antum-antum semua, pelajarilah agama kita, lengkap, sempurna, paripurna. Apa yang tidak diajari? Nabi Muhammad itu makanya mati karena sudah lengkap diajarkan beliau. Termasuk kepada adab-adab itu, bagaimana menguap, bagaimana kalau kita mimpi, bagaimana kalau tersentak bangun di malam hari, bagaimana menghadapi setan. Tadi sudah katakan setan bermalam di lubang hidung. Bagaimana menghilang pengaruhnya? Langsinglah. Kadang-kadang setan mengganggu kita tidur dengan mimpi. Kadang-kadang kita diimpi setan. Diimpi setan itu malam hari. Diimpi setan. Payah mengari. Labawasau malapehan, tindihan. Laba teriak, lah menjerit gitu. Tidak bisa lepih. Dan kali ada yang mengalami itu. Itu setan. Ketika itu kita antara sadar dengan tidak sadar. Baca la'udzubillah, baca ayat kursi, baca kul. Payah malapehannya. Karena saya juga pernah mengalami di tempat tertentu. Di tempat tertentu kadang-kadang tempat itu barangkali bersetan. Rasul ada yang mimpi, ada yang menakan, marakiat tak? Lapane marakiat. Lapane bersungki.
pengeluaran. Kita ketika itu antara sadar dan tidak sadar. Maka apa bacaannya, dia aja kita bacaannya. Bacalah kul-kul. Ulang-ulang baca kul-kul. Bukan kul-kul maksudnya. Kul-kul begitu. Kul wallah. Kul falak. Berulang-ulang terus. Karena setan kenapa? Bisa jadi tempat yang kita huni, tempat yang kita duduk itu ada setan di situ. Kita tidur tadi tidak mengibaskan ujung kain. Bismillah. Kalau sudah lama kasur kita tinggalkan, kamar tidak kita huni, jangan langsung ampuan badan buruk situ. Bismillah dulu. Cari ujung kain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak tahu entah siapa yang situ. Bisa bakteri, bisa kuman, bisa setan, bisa jin beranak di situ. Termasuk ketika kita menempati kamar yang sudah lama kosong. Kamar 3. Lalu kita ingin pula tidur di kamar yang lain. Nah, jangan lupa membaca bismillah. Kibaskan kain. Di rumah kita ada jin. Di rumah kita ada setan. Langsung segitu ampuan badan kita. Bisa jadi. Tapi tempi jin atau setan di situ. Jangan lupa di rumah kita banyak jin. Banyak jin di rumah kita. Itu tuntunan agama semuanya. Sehingga setahu saya tidak ada yang tidak ada petunjuknya, tidak ada yang tidak ada tuntunannya, arahan bimbingannya, semuanya. Sehingga dengan begitu kita tidak ada yang pantas kita baca alamilah. Melainkan alamilah, alamilah. Makin tahu kita agama kita makin alamilah. Alamilah, Allah Akbar, alamilah. Nah, ini taklim kita di malam hari ini. Semoga dengan diawali kajian kita dengan adab tersentak atau bangun tidur, baik tengah malam ataupun pagi hari, kita dapat bimbingan walaupun sifatnya sederhana dan ringkas. Sekian saja yang kita sampaikan. Diakhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.